Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor 1 akan menjelaskan tentang interaksi negara dengan Asia dan negara lainnya. Perkenalkan nama saya Indra sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Muhammad dan sebagai materi 1. Perkenalkan nama saya Muhammad, saya sebagai materi 2. Asia adalah benua terbesar dan terdapat di dunia mencakup sekitar 44,8 juta kilometer persegi atau hampir 30% dari total daratan bumi. Belahan bumi utara dan timur Asia berbatasan dengan negara di utara Samudra Pasifik, di timur Samudra Hindia, di selatan Laut Merah dan Eropa di barat. Pengertian atau penolong dan pemanfaat bersama. Kalian tentunya tahu mengenai dia dapat setiap 2 tahun sekali. Ada latar belakang dengan tujuan dia dan siapin apakah terdapat bentuk kerjasama dalam pelaksanaannya. Hubungan antara pihak semakin diperlukan seiring dengan berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda. Dari tiap negara anggota kesekutuan, Asia memiliki teknologi maupun yang lainnya. Menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama negara ataupun dengan dunia internasional. Organisasi internasional kemudian dibentuk meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari Indonesia atau negara dalam berbagai bidang. Saya akan jelaskan materi 2 untuk jelasnya. Dua, kesamaan dan perbedaan wilayah kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara-negara yang terletak di Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi Asia. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara menghasilkan minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama Organization of Petroleum Countries. Perbedaan sumber daya pangan. Setiap negara Asia juga melakukan kerjasama. Indonesia mengekspor hasil pertanian di Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Saya akan memberikan materi kepada pemateri juga. Faktor penghambat satu, perbedaan ideologi. Faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutupi diri dari kerjasama antar negara Asia. Dua, konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negara maupun antara negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Tiga, kebijakan protektif. Satu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya tidak menerima informasi yang dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam
kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Saya akan melanjutkan kepada materi 4. Dua, bentuk kerjasama sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Bagaimana